Beredar video pendakwah kondang Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat. Saat sedang membagikan uang, ada warga yang membentangkan kaos bergambar Prabowo di belakang Gus Miftah. Video tersebut dinarasikan bahwa Gus Miftah yang dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto itu melakukan money politik. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menanggapi video tersebut. TPN Ganjar Mahfud menyatakan bahwa pihaknya akan ikut menginvestigasi video viral itu. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 29 Desember. Todung menegaskan bahwa ia tidak percaya dengan isu yang disebar melalui media sosial. Menurutnya, framing berbau politik bisa dilakukan di media massa dan media sosial. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak salah merepresentasikan hal-hal yang beredar di media sosial. Atas hal itu, TPN bakal membantu melakukan investigasi terhadap video tersebut. TPN menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bawaslu setempat terkait kasus Gus Miftah itu. Sementara itu, Gus Miftah sendiri telah mengunggah video klarifikasi terkait video yang menarasikan dirinya melakukan money politik. Klarifikasi tersebut diunggah Gus Miftah melalui akun Instagram pribadinya. Gus Miftah membantah dirinya telah melakukan money politik dalam video tersebut. Ia mengatakan bahwa video itu diambil saat dirinya tengah bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha di Pamekasan. Gus Miftah mengatakan bahwa uang yang ia bagikan murni merupakan sedekah dan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dalam video itu, Gus Miftah juga mengklarifikasi bahwa dirinya bukan bagian dari pengurus tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sedangkan terkait kaos Prabowo yang dibentangkan warga saat Gus Miftah sedang membagikan uang, ia mengaku tidak tahu menahu. TKN Prabowo Gibran Arif Rashid mengomentari sikap Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang tidak percaya dengan hasil survei lembaga CSIS. Arif berpendapat ketidakpercayaan Mahfud dengan hasil survei itu karena dalam jajak pendapat itu elektabilitasnya bersama Cawapres Ganjar Pranowo berada di posisi paling akhir. Hal ini disampaikan Arif saat dimintai keterangan pada Jumat 29 Desember 2023. Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa Mahfud sedang membesarkan hati para pendukung Ganjar dan Mahfud. Menurutnya, kondisi psikologis di tim Ganjar Mahfud kini sedang terpukul. Pasalnya, elektabilitas mereka disalib oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menurut survei itu menempati urutan kedua. Sementara ia menyebut elektabilitas Prabowo dan Gibran saat ini semakin sulit disusul. Ia kemudian menyinggung Philips Vermonte sebagai Direktur Eksekutif di CSIS Indonesia. Vermonte yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia diyakini Arif pasti memiliki metode yang kuat dari survei CSIS. Sebelumnya, Mahfud MD mengaku tidak percaya dengan hasil survei CSIS yang menempatkannya di urutan terakhir. Diketahui berdasarkan survei CSIS, pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan paling akhir dengan elektabilitas 19,4%. Menko Polhukam itu menyebut CSIS sempat meramal Joko Widodo kalah di pemilihan presiden, akan tetapi hal tersebut ternyata salah sasaran. Ganjar Pranowo merespon aksi deklarasi kader P3 yang beralih dukungan ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Menurut Ganjar, dukungan tersebut dilakukan berdasarkan individu bukan arahan partai. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat di Pasar Kota Wonogiri Jumat 29 Desember. Ganjar mengatakan adanya kader yang membelot itu terjadi karena partai tidak tegas dalam mengendalikan anggotanya. Menurut Ganjar, ketidaktegasan partai itu membuat terjadinya pilihan yang tidak sesuai. Seperti diketahui, sejumlah kader P3 membelot mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka mengatasnamakan sebagai pejuang P3 yang digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Wicaksono mengatakan bahwa deklarasi itu dilakukan berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima dari bawah. Dalam melakukan deklarasi tersebut, Wicaksono mengaku telah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono. Namun ia enggan mengungkap respon dari Mardiono terkait komunikasi itu. Atas dukungan yang berbeda dengan keputusan partai itu, Wicaksono berkata bahwa pejuang P3 siap menerima sanksi. Melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran.
Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Padahal P3 sudah lama menjadi partai koalisi PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ratusan kader P3 yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo itu mengatasnamakan sebagai pejuang P3. Pejuang P3 itu digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Wicaksono mengatakan bahwa deklarasi itu dilakukan berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima dari bawah. Pernyataan itu disampaikan oleh Wicaksono seusai melakukan deklarasi di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember. Wicaksono mengaku telah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono, namun ia enggan mengungkapkan respon dari Mardiono terkait komunikasi itu. Wicaksono mengatakan ia dan sejumlah kader P3 yang tergabung dalam Pejuang P3 siap disanksi karena deklarasi tersebut. Adapun dalam deklarasi yang digelar di Kemayoran Baru itu ada 300 peserta yang hadir. Wicaksono mengatakan hampir separuh peserta merupakan kader P3. Deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani. Selesai deklarasi dilakukan, Wicaksono mengatakan pihaknya siap memenangkan Prabowo Gibran dalam 1 kali putaran. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Beredar video pendakwa kondang Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat. Saat sedang membagikan uang, ada warga yang membentangkan kaos bergambar Prabowo di belakang Gus Miftah. Video tersebut dinarasikan bahwa Gus Miftah yang dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto itu melakukan money politik. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menanggapi video tersebut. TPN Ganjar Mahfud menyatakan bahwa pihaknya akan ikut menginvestigasi video viral itu. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 29 Desember. Todung menegaskan bahwa ia tidak percaya dengan isu yang disebar melalui media sosial. Menurutnya, framing berbau politik bisa dilakukan di media massa dan media sosial. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak salah merepresentasikan hal-hal yang beredar di media sosial. Atas hal itu, TPN bakal membantu melakukan investigasi terhadap video tersebut. TPN menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bawaslu setempat terkait kasus Gus Miftah itu. Sementara itu, Gus Miftah sendiri telah mengunggah video klarifikasi terkait video yang menarasikan dirinya melakukan money politik. Klarifikasi tersebut diunggah Gus Miftah melalui akun Instagram pribadinya. Gus Miftah membantah dirinya telah melakukan money politik dalam video tersebut. Ia mengatakan bahwa video itu diambil saat dirinya tengah bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha di Pamekasan. Gus Miftah mengatakan bahwa uang yang ia bagikan murni merupakan sedekah dan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dalam video itu, Gus Miftah juga mengklarifikasi bahwa dirinya bukan bagian dari pengurus tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sedangkan terkait kaos Prabowo yang dibentangkan warga saat Gus Miftah sedang membagikan uang, ia mengaku tidak tahu menahu. TK
TKN Prabowo Gibran Arif Rashid mengomentari sikap Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang tidak percaya dengan hasil survei lembaga CSIS. Arif berpendapat ketidakpercayaan Mahfud dengan hasil survei itu karena dalam jajak pendapat itu elektabilitasnya bersama Cawapres Ganjar Pranowo berada di posisi paling akhir. Hal ini disampaikan Arif saat dimintai keterangan pada Jumat 29 Desember 2023. Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa Mahfud sedang membesarkan hati para pendukung Ganjar dan Mahfud. Menurutnya, kondisi psikologis di tim Ganjar Mahfud kini sedang terpukul. Pasalnya, elektabilitas mereka disalib oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menurut survei itu menempati urutan kedua. Sementara ia menyebut elektabilitas Prabowo dan Gibran saat ini semakin sulit disusul. Ia kemudian menyinggung Philips Vermonte sebagai Direktur Eksekutif di CSIS Indonesia. Vermonte yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia diyakini Arif pasti memiliki metode yang kuat dari survei CSIS. Sebelumnya, Mahfud MD mengaku tidak percaya dengan hasil survei CSIS yang menempatkannya di urutan terakhir. Diketahui berdasarkan survei CSIS, pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan paling akhir dengan elektabilitas 19,4%. Menko Polhukam itu menyebut CSIS sempat meramal Joko Widodo kalah di pemilihan presiden, akan tetapi hal tersebut ternyata salah sasaran. Ganjar Pranowo merespon aksi deklarasi kader P3 yang beralih dukungan ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Menurut Ganjar, dukungan tersebut dilakukan berdasarkan individu bukan arahan partai. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat di Pasar Kota Wonogiri Jumat 29 Desember. Ganjar mengatakan adanya kader yang membelot itu terjadi karena partai tidak tegas dalam mengendalikan anggotanya. Menurut Ganjar, ketidaktegasan partai itu membuat terjadinya pilihan yang tidak sesuai. Seperti diketahui, sejumlah kader P3 membelot mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka mengatasnamakan sebagai pejuang P3 yang digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Wicaksono mengatakan bahwa deklarasi itu dilakukan berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima dari bawah. Dalam melakukan deklarasi tersebut, Wicaksono mengaku telah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono. Namun ia enggan mengungkap respon dari Mardiono terkait komunikasi itu. Atas dukungan yang berbeda dengan keputusan partai itu, Wicaksono berkata bahwa pejuang P3 siap menerima sanksi. Melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Padahal P3 sudah lama menjadi partai koalisi PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ratusan kader P3 yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo itu mengatasnamakan sebagai pejuang P3. Pejuang P3 itu digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Wicaksono mengatakan bahwa deklarasi itu dilakukan berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima dari bawah. Pernyataan itu disampaikan oleh Wicaksono selesai melakukan deklarasi di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember. Wicaksono mengaku telah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono, namun ia enggan mengungkapkan respon dari Mardiono terkait komunikasi itu. Wicaksono mengatakan ia dan sejumlah kader P3 yang tergabung dalam pejuang P3 siap disanksi karena deklarasi tersebut. Adapun dalam deklarasi yang digelar di Kemayoran Baru itu ada 300 peserta yang hadir. Wicaksono mengatakan hampir separuh peserta merupakan kader P3. Deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Selesai deklarasi dilakukan, Wicaksono mengatakan pihaknya siap memenangkan Prabowo Gibran dalam 1 kali putaran. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.
Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Beredar video pendakwa kondang Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat. Saat sedang membagikan uang, ada warga yang membentangkan kaos bergambar Prabowo di belakang Gus Miftah. Video tersebut dinarasikan bahwa Gus Miftah yang dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto itu melakukan money politik. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menanggapi video tersebut. TPN Ganjar Mahfud menyatakan bahwa pihaknya akan ikut menginvestigasi video viral itu. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 29 Desember. Todung menegaskan bahwa ia tidak percaya dengan isu yang disebar melalui media sosial. Menurutnya, framing berbau politik bisa dilakukan di media massa dan media sosial. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak salah merepresentasikan hal-hal yang beredar di media sosial. Atas hal itu, TPN bakal membantu melakukan investigasi terhadap video tersebut. TPN menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bawaslu setempat terkait kasus Gus Miftah itu. Sementara itu, Gus Miftah sendiri telah mengunggah video klarifikasi terkait video yang menarasikan dirinya melakukan money politik. Klarifikasi tersebut diunggah Gus Miftah melalui akun Instagram pribadinya. Gus Miftah membantah dirinya telah melakukan money politik dalam video tersebut. Ia mengatakan bahwa video itu diambil saat dirinya tengah bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha di Pamekasan. Gus Miftah mengatakan bahwa uang yang ia bagikan murni merupakan sedekah dan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dalam video itu, Gus Miftah juga mengklarifikasi bahwa dirinya bukan bagian dari pengurus tim kampanye